Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Belajar Politik Official. Baiklah, Bapak Ibu, Palek Bule, Ince-Ince, dimanapun Anda berada. Pada konten kali ini kami dari Belajar Politik Official akan memberikan sedikit edukasi yang berbeda daripada video yang sudah pernah kami tayangkan sebelum-sebelumnya. Nah, pada konten kali ini kami Belajar Politik Official akan sedikit membahas, akan beredukasi tentang di luar dunia politik. Nah, apakah kira-kira yang menjadi topik utama kita pada konten kali ini? Penasaran? Yuk ikuti terus bagaimana rencana perjalanan Belajar Politik Official pada konten kali ini. Jadi, Bapak Ibu, Palek Bule, Ince-Ince, perlu kami sampaikan bahwasanya di Indonesia ini sangat banyak yang merupakan seseorang itu bagian daripada pekerja ataupun yang biasa disebut dengan buruh. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari Belajar Politik Official menyempatkan diri dan kami beranjak lokasi. Kami berangkat dari Kabupaten Labuan Batu menempuh perjalanan kurang lebih 6 atau sampai 7 jam menuju ke ibu kota Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kota Medan. Nah, perlu kami sampaikan bahwasanya kami ada mendapatkan masukan, mendapatkan informasi bahwasanya di Kota Medan ini ada satu orang sosok seorang pemuda yang sangat masih muda dan orangnya juga tampan, yang merupakan seorang advokat, seorang pengacara yang memang basicnya itu adalah seorang advokat khususnya di bidang tenaga kerja. Nah, kemudian perlu kami sampaikan pula bahwasanya untuk tentang masalah tenaga kerja itu adalah hukum tertingginya adalah di PHI atau Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, dan hubungan industrial itu, PHI itu pengadilannya hanya adanya di Kota Medan. Nah, jadi untuk seluruh wilayah di Sumatera Utara ini pengadilannya cuma satu, yaitu hanya di Kota Medan doang. Nah, setelah kami mempelajari, kami mencari tahu informasi dari berbagai hal, ternyata ada satu sosok yang tadi sudah kami sampaikan, dan kami sudah mencoba menghubungi beliau, dan atas ketersediaan dari beliau, maka kami diizinkan untuk berkomunikasi, bertemu dengan beliau, wawancara dengan beliau tentang seputar dunia tenaga kerja. Nah, hari ini kami sedang berada di Kota Medan. Kami baru sampai tadi. Yuk, bagaimana sekilas tentang wawancara kepada salah seorang advokat tadi tentang tenaga kerja. Terus ikuti perjalanan kami yang sedang berada di Kota Medan ini.
Pak Bule, Ince-Ince. Saat ini kita sedang berada di depan kantor advokat yang tadi sudah kita sebut-sebutnya di awal. Bagaimana perjalanannya? Ingin tahu? Yuk ikuti terus perkembangannya. Oke, baiklah Bapak Ibu, Pak Lek Bule, Ince-Ince. Seperti apa yang tadi sudah saya sampaikan di awal, hari ini kita berkesempatan diberi izin untuk melakukan sekilas tentang tanya jawab ataupun tentang sepengetahuan di dunia hukum, khususnya yaitu di bagian pengadilan hubungan industrial. Dan kali ini kita dari channel Belajar Politik Official telah bersama seorang pengacara muda, seorang lawyer, seorang advokat yang namanya, ada yang tahu nggak apa kira-kira namanya? Soalnya nama ini cukup viral juga ya, cukup familiar juga untuk di tingkat Sumatera Utara ini. Dan inilah dia, seorang advokat muda yang bernama Dermanto Turnip SH MM. Oke, selamat siang Bang Turnip, apa kabar Bang? Baik Bang ya, alhamdulillah. Maaf ini Bang mengganggu waktunya. Terima kasih sudah menonton. Ya, kita tahu hari-hari Bang Turnip kan juga cukup sibuk ya untuk mempersiapkan agenda sidang. Belum lagi memang sudah masuk di jadwal panggilan sidangnya Bang ya. Dan saya lihat juga tadi kawan-kawan semua, Bapak Ibu Pak Lek Bule, Ince-Ince, di kantor Bang Turnip ini, kalau bercerita berkas, ampun, berkasnya sangat banyak sekali di sini. Kalau untuk ukuran kita yang mungkin kira-kira memori kita skala 22 Pentium 2 kayaknya nggak mampu lah kan gitu. Oke Bang Turnip, begini, ini yang pertama sekali kami ucapkan terima kasih banyak Bang sudah memberikan waktunya untuk kami. Dan ini kita sedikit ingin tahu nih Bang, bagaimana sebenarnya tentang aturan main atau tentang teknis yang berhubungan dengan hubungan industrial, terutama fokusnya kepada pekerja. Karena kami tahu dan kami dapat informasi bahwasanya Bang Turnip ini adalah merupakan seorang advokat yang sangat spesialisnya di bidang hubungan industrial. Namun sebelum kita mengarah ke fokusnya, Bang Turnip, izin dong Bang untuk memperkenalkan diri kepada kawan-kawan kita semua, karena di sini tadi kami dapatkan sedikit biografinya. Bang Turnip ini gelarnya cukup banyak ya. Ada apa tadi? SH, MH, MM, ada apa lagi tadi saking banyaknya saya lupa lah pokoknya. Oke, izin Bang Turnip untuk menyampaikan kepada para kawan-kawan kita Bang. Baik, terima kasih. Jadi perkenalkan, nama saya Dermanto Turnip. Lahirnya itu di Samosir. Kebetulan saya sampai saat ini sudah melampaui pendidikan, sehingga ada beberapa gelar pendidikan, gelar akademik dan juga gelar sertifikasi yang saya peroleh. Jadi yang pertama itu sarjana hukum, yang kedua itu magister hukum, yang ketiga magister manajemen, yang keempat CPL. CPL itu Certified Procurement Lawyer, artinya pengacara pengadaan, dan yang terakhir CTL, Certified Tax Lawyer. Jadi pengacara pajak. Jadi untuk saat ini saya masih menguasai beberapa bagian bidang hukum tertentu saja. Itu Bang. Oke. Jadi kalau boleh tahu nih Bang Turnip, sekilas umur sudah berapa sekarang Bang? Umur masih muda lah ya, masih 37 lah. 37 Bang ya. Oke, sangat muda itu kawan-kawan semua. Bapak Ibu, Pak Bule, Ince-Ince, bayangkan seorang pemuda yang masih berusia 37 tahun sudah melalang lintang, sudah melalang buana istilah katanya untuk di dunia hukum
terlebih-lebih untuk di bagian hubungan industrial. Oke, Bang Turnip, kalau boleh tahu nih, umur baru 37, istri udah berapa? Istri sampai sekarang masih satu. Oh, masih satu, ada rencana dua? Dan mudah-mudahan tetap satu. Mudah-mudahan tetap satu, oke. Terus kemudian anak 3. Wah, anak ada 3 Bang ya? Oke. Nah, jadi gini Bang, kita tahu nih kan dari beberapa sumber lah Bang ya, bahwasanya Bang Turnip adalah merupakan hari-harinya menangani kasus tentang hubungan industrial, tentang masalah pekerja. Nah, kalau kita bercerita tentang masalah pekerja, ini Bang banyak multitafsir lah ya, kira-kira seperti itu, yang kategori bisa dimasukkan ke dalam hukum untuk mengenai masalah pekerjaan ini. Ada nggak kira-kira Bang pekerjaannya tadi itu dibatasi apa enggak? Contohnya, apakah hanya sebatas pekerja yang di perkebunan, di PKS barangkali, atau ada prinsip-prinsip lain? Coba bagaimana pengalaman atau pengetahuan kita untuk tentang itu? Baik, jadi kalau untuk menilai apakah seseorang itu masuk kategori pekerja seperti apa yang diamanatkan Undang-Undang 13 tahun 2003 dan Ketenagakerjaan, itu sebenarnya nggak susah. Yang penting dia ada hubungan kerja. Hubungan kerja itu artinya ada pemberi kerja dan ada yang bekerja. Oke. Nah, setelah ada hubungan kerja, kemudian ada perintah kerja. Jadi artinya para pekerja ini diperintahkan si A, si B, atau sampai si Z, kerjamu adalah ini. Dan yang terakhir adalah adanya unsur upah. Jadi kalau ada orang diberikan upah, ada perintah kerja, ada upah, di sanalah sudah memiliki kategori hubungan kerja sebagaimana dimaksud di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Oke. Nah, berarti inti katanya bukan hanya sebatas seseorang yang bekerja di suatu perusahaan aja Bang ya, termasuk barangkali mereka yang di luar sana yang bekerja dengan seseorang, baik itu pekerjaannya terdaftar maupun tidak terdaftar Bang. Iya. Di katakanlah mungkin di bidang hukum itu sendiri ya. Oke. Nah, kemudian gini Bang, biasa nih kalau sudah terkait apa tadi? Apakah boleh harus PT, harus PKS, harus pribadi atau apa gitu? Nah, yang namanya hubungan kerja itu boleh orang perorangan, boleh badan hukum. Oh begitu. Nah, jadi tidak harus dia PT atau dia yayasan. Kalau karyawan di sekolah atau universitas itu kan biasa yayasan. Betul. Atau rumah sakit itu kan kadang ada yang yayasan, ada yang PT. Tidak selamanya harus dia PT. Boleh yayasan, bahkan perkebunan ataupun perusahaan perorangan juga boleh. Itu memenuhi syarat hubungan kerja tadi yang dimaksud di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oke. Nah, jadi Bang, kalau sudah berbicara tentang masalah tenaga kerja, pasti di dalamnya itu kan sudah diatur Bang ya di Undang-Undang nomor 13 tadi kan tahun 2003 terkait masalah upah, masalah tunjangan, kemudian permasalahan banyak lah ya Bang pastinya di situ dikupas. Nah, berarti Bang tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya baik itu pekerjaan yang berbadan hukum maupun perorangan, berarti ini haknya semua mereka sama atau ada pengecualian? Nah, jadi kalau terkait hak itu semua sama. Cuman di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sudah disebutkan adanya upah minimum. Upah minimum. Nah, jadi upah minimum itu diberikan kepada orang yang memiliki jabatan atau pekerjaan dengan posisi terendah. Itu upah minimum. Jadi dengan bertambahnya nanti posisi dan jabatan di suatu perusahaan atau di suatu pekerjaan, otomatis upahnya juga bertambah. Nah, dan satu lagi, apa sih yang membedakan PNS dengan pekerja? PNS maksudnya ASN Bang ya? Iya, ASN dengan pekerja. Itu tadi salah satunya upah. Kalau untuk pekerja itu disebut upah. Mau dia jabatannya manajer di perusahaan besar sekalipun, contoh ya di Garuda Indonesia jabatannya manajer, nah itu tetap disebut upah. Walaupun orang nanti bilang gaji. Kenapa disebut upah? Karena kerja dulu baru dapat upah. Itu Bang ya, kerja dulu dapat hasil uang itu disebut upah. Tapi kalau yang namanya PNS, ASN, termasuk TNI Polri,
digaji duluan, uangnya dulu dikasih baru kerja. Oke, baru bekerja. Jadi gaji dapat uang dulu, gaji dulu, baru bekerja. Itu yang membedakannya. Berarti antara upah dan gaji sebenarnya beda, Bang ya? Dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Ini kita baru tahu nih, Bapak Ibu balik mulai injek-injek. Selama ini kan mindset kita, ya kita menganggap maknanya sama aja kan? Baik itu gaji, baik itu upah, yang penting kan sama-sama uang kan gitu. Nah, oke Bang. Jadi gini, seperti yang kami sampaikan bahwasanya dari belajar politik ofisial, kami dapat informasi bahwasanya Bang Turut ini sudah banyak masuk ke beberapa wilayah, bahkan tidak hanya di Sumatera Utara, Bang ya, dalam persidangan-persidangan itu. Sejauh ini Bang sudah berapa wilayah kita katakan ya yang sudah Bang ikut terjun langsung menangani beberapa kasus, karena kan pastinya yang namanya tenaga kerja pasti semua ada masalahnya kan gitu Bang. Dan selaku advokat, orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang itu, mungkin saya pikir kan mereka ya menunggu harapan kepada Abang selaku advokat kan gitu. Nah, cerita sedikit Bang, kira-kira sudah sejauh mana perjalanan untuk di bidang PH ini sendiri? Nah, kalau maksudnya wilayah yang sudah pernah kita tangani. Iya, iya. Kalau Sumatera Utara bisa dibilang lebih dari 50%, mungkin 70%. Kita udah pernah tangani perkara sumut. Kemudian di Riau kita ada beberapa tangani, di Jambi juga ada pernah 3 atau 4 case. Kemudian langsung berangkat tuh ke Jabodetabek. Jabodetabek ya. Itu Jabodetabek itu kan ada provinsi DKI, ada Jabar. Nah, kemudian kita juga pernah di Jawa Timur, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara. Ke Bali apa Bang? Ke Bali sudah. Oh sudah Bang ya? Ada kasus di sana? Tapi bukan terkait PHI. Oh bukan, oh, kasus berbeda? Kasus yang berbeda, ini kan terkait PHI. Dan yang paling jauh itu kita pernah tangani di Ambon. Oh Ambon. Ambon, Maluku itu? Iya, Maluku. Kita kepingin jalan-jalan ke Ambon. Selama ini kita cuma makan kuenya aja ya di Ambon. Oke Bang, berarti artinya ternyata Bang Tobit tidak hanya sebatas menangani kasus-kasus tenaga kerja ya? Iya. Berarti ada kasus lain yang dikerjakan juga dalam persidangan. Iya. Mungkin kasus-kasus pidana atau perdata. Iya, iya. Oke, nah baik kayak gini Bang. Intinya kan tadi kita sepintas ada mendapatkan kata bahasa tentang upah minimum. Nah, pertanyaannya Bang, kenapa ada perbedaan antara kabupaten A katakan kabupaten B? Ini kenapa bisa ada perbedaan nominal gitu? Oh iya, jadi terkait penentuan upah minimum itu semua diatur oleh, dan itu hasil rapat dari BPDA. BPDA itu singkatan dari Dewan Pengupahan Daerah. Oke. Yang terdiri dari unsur pekerja, pengusaha, dan juga dinas terkait, dalam hal ini dinas tenaga kerja. Nah, mereka inilah nanti yang menghitung dan kemudian merumuskan berapa upah yang layak atau untuk mencapai kehidupan yang layak bagi seorang pekerja. Oke. Jadi nanti diperhatikan berapa nilai inflasi di suatu daerah, bagaimana tingkat tingkat pertumbuhan ekonomi, itu diperhatikan semua. Dari situ nanti dihitung berapa persentase mau dinaikkan untuk setiap tahunnya. Itu biasanya rapatnya itu sekitar bulan 10 atau bulan 11, biasa sih akhir tahun untuk setiap kabupaten kota di setiap daerah. Oke, berarti tadi karena ada keterkaitan dengan inflasi, berarti tergantung bagaimana situasi kondisi perekonomian di wilayah masing-masing, Bang. Benar. Maka itu yang menyebabkan ada perbedaan nominal tadi, Bang. Iya. Oke. Nah, ini mungkin bisa saya tambahkan. Oke. Di beberapa daerah tertentu ada namanya UMSK. Oke. UMSK itu adalah upah minimum sektoral kabupaten atau upah minimum sektoral kota. Syarat untuk suatu daerah itu punya untuk bisa diberikan UMSK di luar UMK. Jadi upah minimum itu sebenarnya ada 3. UMP, upah minimum provinsi. Yang kedua UMK, upah minimum kabupaten atau kota. Yang terakhir upah minimum sektoral kabupaten atau kota. Di antara 3 item ini yang paling besar adalah UMSK. UMSK. Nah, jadi untuk bisa masuk agar suatu daerah itu mendapatkan UMSK,
salah satu syarat itu produk atau jasa yang ada di daerah kabupaten atau kota tersebut sudah melakukan ekspor produk atau jasanya. Bisa saya sebutkan ya, contohnya di Labuan Batu Selatan. Untuk Labuan Batu Selatan itu adalah UMSK terbesar atau upah minimum terbesar di Sumatera Utara. Kenapa? Karena di sana ada namanya pabrik kelapa sawit dan CPO-nya itu sudah pangsa ekspor. Oke. Bukan Jadi dasarnya itu Bang ya. Itu salah satu alasan, salah satu dasar agar bisa suatu daerah itu mendapatkan UMSK. Oke. Itu dia. Nah, berarti artinya kalau UMSK itu nominalnya pasti lebih tinggi dari UMK Bang ya. Benar. Oke. Dan lebih tinggi dari UMP juga. Dari UMP juga ya. Nah, Berarti artinya pun setiap daerah tadi berbeda-beda juga ya nominal UMSK-nya. iya. Bagaimana tergantung nilai tukar rupiahnya barangkali ke dolar Iya. terhadap sektor tadi Bang. Iya, iya. Apa yang ekspor gitu ya. Iya. Jadi ada daerah tertentu itu sektor-sektor tertentu. Kalau kita bicara contoh Labusel ya, itu ada sektor namanya perkebunan sawit dan karet. Nah, karena ini adalah salah satu produk andalan di kabupaten itu, makanya masuk ada UMSK. Atau sepertinya atau contoh lain di Sumut ini ada namanya Kabupaten Serdang Bedagai. Oke, Serdang Bedagai. Nah, Ya. di sana ada juga UMSK. Karena produk andalan mereka juga salah satunya sawit dan karet. Oh. Nah, itu dia. Jadi di syaratnya itu salah satu di daerah itu ada produk andalan yang pangsa pasarnya itu sudah ekspor, bukan hanya lokal lagi. Gitu dia. Nah, Bang, jadi gini. Tadi terkait tentang masalah hak. Nah, sekarang terkait tentang permasalahan yang biasa terjadi di kehidupan masyarakat selaku pekerja ataupun selaku buruh lah katakan ya. Nah, jadi banyak yang kami dapatkan juga melalui penelusuran kawan-kawan dari belajar politik ofisial bahwasanya tidak semua ternyata perkara tenaga kerja ini bisa sampai ke pengadilan. Karena terkadang justru malah banyak juga masyarakat yang takut apabila masalahnya naik ke pengadilan. Jadi sehingga ada nanti di suatu posisi katakan perusahaan A melakukan PHK terhadap pekerjanya dan ya itu hanya sebatas PHK biasa, nggak ada pesangon atau apapun gitu. Sementara kalau kita pernah baca nih Bang di Undang-Undang Nomor 13 tadi, setiap orang yang di PHK itu harus mendapatkan pesangon kan itu. Nah, kemudian Bang timbul pertanyaan, sebenarnya untuk menjadikan suatu permasalahan PHK ataupun kekurangan hak yang lain sehingga bisa dia naik ke pengadilan itu syaratnya gimana? Tolong jelaskan ke para kawan-kawan kita. Baik, jadi ini bisa saya bantu ya, sekaligus memberikan edukasi. Jadi kalau seandainya ada satu orang atau sekelompok orang kemudian di PHK yang lazim kita kenal dengan PHK massal. Setelah di PHK, biasa kan mereka nanya ke pihak perusahaan atau pemberi kerja, kenapa sih kami di PHK? Kan gitu. Tapi pihak perusahaan itu enteng aja menjawab, udah itu keputusan pimpinan, udah itu keputusan direksi. Baik, kalau setelah itu udah menjadi keputusan pimpinan atau direksi atau manajer atau apa istilahnya, nanti dilakukan dulu namanya perundingan bipartit, yaitu antara pihak pekerja dengan pihak perusahaan. Nah, kalau di bipartit nanti tidak ada penyelesaiannya, tidak ada titik temu, barulah nanti naik namanya ke tripartit. Tripartit itu dilakukan di disnaker setempat. Tapi di tingkat kabupaten Bang ya? Kabupaten, disnaker setempat yang ada mediatornya. Jadi kalau terkait PH itu tripartit ditangani oleh mediator. Nah, sekedar informasi untuk di Sumatera Utara ini tidak semua kabupaten kota itu ada mediator. Oh begitu Bang? Ada beberapa daerah tertentu yang tidak ada mediator. Contoh ya, di Labuan Batu ada mediator, Labura ada mediator, Labusel ada mediator. Tapi di Palutan tidak ada mediator. Oh enggak ada. Itu apakah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah itu? Memang kewajiban. Ada kewajiban dari pemerintah daerah untuk untuk menyediakan mediator. Tapi pemerintah mungkin belum bisa menyiapkan SDM. Oke. Jadi kalau kita lihat nanti ke aturan yang berlaku, yaitu ada peraturan Menteri tahun 2014 tentang tata kerja mediasi dalam hal
mediator tidak ada di suatu kabupaten atau kota, Oke. maka mediasi tripartit itu dilakukan di tingkat provinsi. Oh, oke, langsung naik ke provinsi aja. Langsung provinsi. Kalau dia dalam satu provinsi, tapi kalau ada contohnya karyawan itu di PHK di Kabupaten Paluka, dan ada juga karyawan yang di PHK itu di Kabupaten Kampar Riau contohnya, itu boleh mediasinya langsung di Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta. Oh. Kalau dia antar provinsi. Tapi kalau di dalam satu provinsi cukup nanti ke dinas provinsi. Tapi kalau dia perusahaannya itu ada di beberapa provinsi dan ada permasalahan yang sama, itu nanti langsung ke Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta. Nah, artinya kan ternyata semua kasus baik itu PHK, baik itu kekurangan upah dan lain-lain, ini harus melalui yang namanya bipartit tripartit, Pak. Iya, tripartit. Nah, setelah dilalui itu namun tidak ada titik temu, maka apa yang harus dilakukan, Pak, dari pihak pekerja? Nah, jadi di Undang-Undang PPHI, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sudah disebutkan dalam hal salah satu pihak menolak anjuran. Jadi tripartit itu produknya adalah anjuran. Anjuran. Dalam hal salah satu pihak menolak hasil anjuran itu, anjuran dari mediator disnaker, maka salah satu pihak itu boleh mengajukan ke PHI, Pengadilan Hubungan Industrial, yang biasa ada di ibu kota provinsi setiap provinsi yang ada. Jadi kalau kayak Sumut di Medan, kalau di Riau contohnya di Pekanbaru, begitu dia. Kalau Bekasi contohnya di Bandung, karena ibu kota Bekasi itu kan Jawa Barat, Bandung kembali itu dia contohnya. Oke, berarti artinya apabila dia seorang pekerja atau seorang buruh itu baik itu perorangan, Bang, ya, maupun dia secara maksa untuk menaikkan tingkatannya ke PHI tadi itu, ke Pengadilan Hubungan Industrial, wajib harus dia punya satu, katakan satu tiket lah, Bang, ya, pada namanya anjuran tadi, dan ini diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja di tempat, di kabupaten kota. Kabupaten kota setempat, atau kalau tidak ada tadi di provinsi. Tadi ya. Nah, oke. Nah, jadi gini, Bang, terkait tentang masalah bela membela lah ini, Bang, ya. Yang namanya seorang advokat itu kan pastinya ada yang satu posisi membela, ya, sebagai penggugat dan gitu, Bang, kan. Dan ada juga terkadang seorang advokat ini malah justru posisinya menjadi orang yang tergugat ataupun mewakili orang tergugat dan seperti itu. Nah, jadi, Bang, kalau seandainya ini kita berbicara tentang masalah tenaga kerja, apa ada kira-kira, Bang, suatu hal yang membuat Abang menjadi, katakanlah mungkin nyaman atau apapun itu, sehingga Abang memutuskan kepada untuk membela atau membantu mereka yang para pekerja dan ini, baik yang di PHK maupun yang tidak mendapatkan haknya. Sementara kalau dibandingkan dengan kasus lain, contohnya, Bang, kasus lain dengan pidana barangkali banyak lagi ya, pasti kan uangnya lebih besar, Pak, dibandingkan kalau membantu para pekerja. Kalau para pekerja, ya mohon maafnya lah gitu kan, mereka dapat uang dari mana? Bayar Abang gitu kan. Sementara Abang kan gelarnya aja udah banyak, kan gitu. Nggak mungkin kan istilah katanya gratis gitu aja. Nah, ini kami ingin tahu apa sebenarnya yang mendasari Abang untuk mau membela para pekerja ini tadi gitu. Iya, jadi sebenarnya kita itu tidak sih yang lebih layak dibela. Kita di antara sekian puluh tahun ini contoh ya, kita tangani perkara PHK itu sekitar 60 perkara. Di antara 60 itu kita dari pihak pekerja sekitar 54 dari pihak pekerja, 6 dari pihak perusahaan. Oke. Nah, jadi mungkin sudah dari sononya ya, pihak perusahaan ini kan ada manajemennya, ya, itu orang berpendidikan ya, orang pintar, kemudian mereka juga secara secara finansial, secara power juga ada. Cenderung mereka itu suka menjolimi, bahasa sekarang ya, menjolimi para pekerja. Tapi biasanya perkara yang kita tangani itu sebelum sampai ke PHI, itu kan tadi ada bipartit, ada tripartit. Kita tetap mengutamakan agar perkara itu semua bisa selesai di level tripartit. Jadi kita
sebenarnya kalau di level tripartit kita mengharapkan perusahaan itu mau berbicara dan kemudian mau mereka memberikan, Pak, kita tahu kok kalau ini ada memang peluang untuk lanjut ke PHI, tapi alangkah baiknya kalau kita bisa selesaikan di sini, kita terbuka kok, tangan terbuka, kita tunggu berapa penawarannya. Kalau kita nilai layak dan kemudian kita tanya dulu pastinya kepada klien yang kita bela, kalau mereka setuju kita ambil, tapi kalau tidak, kita tidak akan ambil, bagus lanjut terus. Karena bagi kita, sekali orang memberikan kuasa kepada kita, itu adalah amanah. Oke. Walaupun amanah itu diberikan kekuasaan yang luas, apalagi kita pengacara ini kan banyak, pengacara ini maju dan gentar membela Ya. Tapi bagi kami, bagi saya itu tidak selalu bicara tentang uang. Uang memang penting, tapi uang tidak segalanya. Jadi kalau di level tripartit bisa diselesaikan, kita juga nggak mau berperkara panjang-panjang kok. Karena kita mengharapkan agar perusahaan ini bisa tetap bertahan, agar bisa tetap sustainable. Artinya berkelanjutan mereka menjalankan usahanya dengan baik. Tapi kalau ada perusahaan itu sudah ngeyel bahasanya, kami siap kemanapun, ke pengadilan, ke Mahkamah Agung pun, kami pun punya pengacara yang lebih hebat dari kalian. Lah, justru kalau di posisi begitu, kita senang. Sangat cocok yang seperti ini. Bukan kita gentar. Kita tidak pernah gentar yang namanya berperkara. Sepanjang kita berada di pihak yang benar, bukti cukup kuat, mau kemana pun kita siap tayang. Siap main lah istilahnya. Siap tempur lah. Tapi kalau para pihak menginginkan win-win solution, kita siap juga kok. Karena kita itu tujuannya adalah hanya menuntut hak daripada orang yang kita bela, bukan mau menuntut atau membaikkan perusahaan lawan kita. Tidak itu kok yang kita. Berarti artinya sistemnya ya sistematik lah ya. Oke. Nah jadi gini Bang, terkadang kan juga tadi ya mohon maaf bukan maksudnya mengkategorikan secara global. Banyak juga sih terkadang yang kita lihat di beberapa media-media maupun terkadang ya pesan-pesan berantai, ada pengacara yang nakal kan gitu. Apalagi kalau yang mau dibela ini orang yang tak peduli kan. Nah, istilah tadi itu membela maju tak gentar, membela yang bayar. Oke. Jadi perkara yang kita tangani itu sebisa mungkin harus berhasil. Jadi saya sendiri bersama tim, khususnya saya lah yang biasa memimpin suatu tim, kita teliti betul di suatu perkara. Apabila yakin menang, kita ambil. Tapi kalau tidak yakin menang, lepas. Oh gitu. Nah, jadi itu kita. Berarti bukan semua kasus diambil Bang? Tidak. Jadi kalau di Sumatera Utara ini mungkin kayak di PHI ya, untuk tahun 2020 sekitar ada 420 register daftar perkara yang terregister di PHI Medan. Tapi di antara sekian itu banyak juga perkara yang asal-asalan. Jadi advokatnya, lawyernya nafsu. Tetapi secara hukum ini orang yang dibelanya itu tidak memiliki kekuatan yang tinggi, sehingga itu nanti lari-lari yang perkaranya itu kalah. Nah, jadi kita menjaga betul itu. Sebenarnya kalau kita ngikutin nafsu, justru itu salah. Karena kita menilai awalnya kejahatan itu berawal dari sifat yang rakus, tamak dan serakah. Kalau kita tidak mau begitu, sebisa mungkin kita tahan. Dan di luar daripada itu, kita di kalangan advokat sudah ada namanya, kita sudah terikat dengan kode etik. Jadi kita advokat ini dilarang untuk menjanjikan kemenangan. Jadi saya sendiri kepada klien itu tidak mau menjanjikan kemenangan. Cuman saya itu menjanjikan ada peluang kita untuk berhasil. Ada peluang kita untuk menang. Secara hukum posisi kita di sini, sehingga cukup kuat nanti dan cukup beralasan kalau kita bawa sampai pengadilan atau sampai Mahkamah Agung, kita posisi yang menang, kita posisi yang berhasil. Jadi tidak ada bagi kita menjanjikan kemenangan. Nah, itu dia. Jadi nggak susah nantinya. Kalau ada advokat yang bilang ini menang, saya yakin, aku yakin, saya yakinnya ini pasti menang, itu layak dicurigai. Istilah katanya jual kecap ya. Iya, selalu kecap nomor 1. Kecap nomor 1. Kalau kita tidak mau kecap nomor 1,
Oke. Nah, jadi gitu Bang. Seandainya nih Bang ya, ke depan gitu kan, ada masyarakat dimanapun mereka berada, mereka terbentur dengan masalah di pekerjaannya, tentang apapun itu kasus mereka, kemudian mereka barangkali kan pingin lah ya, dibela gitu kan, selaku warga negara kan juga memang itu hak mereka kan. Nah, kira-kira untuk mereka yang di luar sana, bagaimana cara mereka untuk dapat berkomunikasi dengan pihak Bank Darman Kejurnit, ya mungkin untuk mengawali komunikasi mereka, ya bagaimana lah sebaik-baik komunikasi gitu lah kan. Mungkin bisa digambarkan Bang kepada kawan-kawan kita. Iya, jadi bagi teman-teman para pekerja atau buruh atau mungkin aja para pengusaha, karena zaman sekarang ini tak selamanya pengusaha yang jahat kepada pekerjanya. Kadang sebaliknya juga, pekerja yang nakal kepada pengusaha. Karena tadi sifatnya tadi ada sifat serakah, rakus, tamak, itu dimiliki setiap manusia. Yang cuma ada kadarnya tinggi, ada yang kadarnya rendah. Nah, jadi bagi mereka yang membutuhkan mungkin nanti bisa kontak kita, nanti kita kasih nomornya, nomor kontaknya. Dan sebenarnya nggak susah, di luar daripada situ ketik aja nama saya di Google, nanti keluar semua. Oh, di Google ada Bang? Di Google ada. Apa mau diikuti? Darmanto Kejurnit? Cukup itu aja? Ya, nanti nama di Google, di mana alamatnya, di mana berapa nomor kontaknya ada nanti. Ada semua di situ Ada. ya. Oke, jadi kawan-kawan, Bapak Ibu Balai Bule IJIJ, seandainya ada memiliki suatu permasalahan terkait dengan tenaga kerja atau barangkali keluarga, barangkali kawannya, siapa tahu memang sangat mengharapkan bantuannya daripada mereka-mereka yang mengerti tentang dunia hukum terkait tentang masalah tenaga kerja, nanti bisa untuk mengawali komunikasi yang baik dengan Abang Anda kita Darmanto Kejurnit dan kawan-kawan. Silakan nanti dicek aja di Google ya, Darmanto Kejurnit. Kalau ini alamat kita di Medan Bang ya, di jalan mana nih Bang? Oh, kalau di Medan ada kok, di Google itu sudah ada. Ada ya. Jadi Oke. kalau mau datang ke kita itu, contoh dari Medan, ketik di Google, nanti bawa ke Google Map, nanti Google itu akan mengantarkan Langsung kemari Bang. langsung kemari. Oke. Jadi memang zaman sekarang nggak susah ya kan. Nggak semuanya ribet-ribet. Yang penting buka Google itu udah oke, udah jadilah. Udah ketemu dengan advokat tampan atau advokat muda yang ada di Medan ini. Oke Bang, jadi gini. Karena ya, kami juga paham bahwasanya akan masih punya aktivitas lain. Ya kami ini paham juga kan tidak hanya sebatas sinar matahari yang menyinari abang bekerja kan. Terkadang rembulan menyinari juga abang masih bekerja kan gitu. Kira-kira gini Bang, berikan closing statement lah gitu Bang kan terhadap kawan-kawan kita. Ya barangkali ada hal-hal yang menarik atau poin-poin penting yang mau disampaikan, kami silakan Bang. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian, Anda tolong dan para kolega, saudara-saudara semua, saya sebagai orang yang mengerti hukum dan saya ini baru kasih tahu, saya sekarang memimpin Bang menjadi ketua Pradi. Ketua Pradi? Ya, di Medan. Di Medan ya. Di pergerakan namanya. Sebenarnya organisasi baru, tapi ini dibentuk oleh senior-senior yang sudah malang melintang. Oke. Nah, jadi kebetulan saya diamanahkan untuk menjadi ketua di Medan. Pesan saya hanya satu, sebisa mungkin hindarilah persoalan hukum. Oke. Tetapi kalau sudah tidak terhindarkan lagi, Tidak terlanjur. sudah terlanjur atau sudah tidak bisa dihindarkan lagi, Oke. carilah pengacara terbaik. Carilah pengacara yang bisa dipercaya, yang amanah dan bukan khianat. Mungkin saya bisa salah satunya. Oke, tidak. Ada lagi Bang kira-kira mau ditambahkan sebagai closingnya? Mungkin itu aja. Iya. Nah, mungkin itu aja. Dan kemungkinan ya kita mohon doanya agar ke depan kita sih mengharapkan ke depan nanti kita akan buka beberapa kantor di beberapa daerah di Sumatera Utara. Oke. Jadi kita mohon doa restunya agar kita bisa menjangkau dan bisa lapisan masyarakat. Pada intinya kita itu tidak kita itu adalah advokat yang nasionalis, tidak memandang suku, agama dan ras. Sepanjang dia itu layak dibela, kita tidak pernah bicara kamu suku apa, agama apa, tidak. Sepanjang dia berada di pihak yang benar
dan dia sudah diperlakukan terlalu zolim, kita pasti maju untuk membela. Kalau terakhir masalah uang, Iya, ini dia. nah ini yang berat nih ya. Inilah yang paling berat. Kalau kita itu sebenarnya kalau kawan yang lain selalu bilang uang dulu, ada uangnya, jelas apa enggak? Kalau kita enggak, kita tangani dulu. Nanti ketika perkara itu sudah mulai berjalan, nanti nampak kok. Layakkah dibayar atau dibayar dengan uang atau enggak? Iya. Jadi beberapa perkara yang saya tangani itu, ada beberapa perkara yang besar. Justru ini adalah para pengusaha-pengusaha besar yang asetnya itu mungkin udah sampai triliun. Tapi dia sengaja kasih perkara ini urus dulu. Ketika sudah mulai nampak titik terang, dia malah ngasih cek kepada kita, tulis sendiri berapa mau uang yang diperlukan. Gitu Bang ya. Artinya memang mereka melihat dulu sejauh mana kapasitas seorang advokat tadi ya. Kapasitas, kredibilitas, integritas ya. Setelah dilihatnya bagus, dia kasih cek, suruh tulis sendiri berapa mau. Artinya mereka mungkin ya tidak mampu menghargai para advokat tadi seperti itu Bang ya. Artinya dia menyerahkan kepada kita berapa maunya dihargai gitu ya. Nah, jadi kalau udah begitu, ya kita juga tidak terlalu. Dan pernah seperti itu Bang? Berkali-kali. Amazing. Suruh tulis sendiri. Iya luar biasa. Suruh tulis sendiri. Oke, jadi terima kasih banyak Abang Anda. Siap. Mudah-mudahan ya segala apa yang diharapkan tadi untuk membuka kantor-kantor cabang di beberapa daerah dapat terwujud lah ya dengan cepat kan gitu, biar supaya juga ya masyarakat ini terkadang kan mereka takut lah kalau sudah berhubungan dengan hukum dan kebijakan ya. Nah, dan juga kami yang berharap Bang Darmanto Turmit sehat selalu, karena kan itu juga yang paling penting Bang kan, banyak pemerintahan Turmit kalau saya nasihatin gimana kan, nanti tiba-tiba menangani perkara kembali kan susah kalau sehat. Nah, jadi intinya kami sih berpesan dari belajar politik ofisial, mudah-mudahan ya semakin banyaklah para pengacara-pengacara yang terutama yang muda-muda kan, yang tidak hanya sebatas memikirkan keserahan duniawinya gitu, ya, tapi lebih kepada juga yang mengutamakan tentang masalah perasaan kan. Oke, baik kawan-kawan, Bapak Ibu, paling boleh injek-injek. Bagaimana tadi tentang perjalanan kasus hukum di tingkat tenaga kerja? Ya, sepintas telah disampaikan oleh advokat muda tadi. Namun andaikan ada nanti hal-hal yang masih kurang dapat dipahami, yang kurang jelas, boleh juga nanti langsung bertanya. Silakan pertanyaannya dilemparkan di kolom komentar yang ada, dan juga bisa langsung nanti menghubungi, berkomunikasi langsung ke pihak Darmanto Turmit dan kawan-kawan, cari nanti di Google, dan nanti kami coba bantu cari alamatnya lah seperti itu. Oke, mudah-mudahan konten kali ini ya bermanfaat lah ya untuk kita semua, terkhususnya bagi para pekerja, bagi para kaum buruh. Mudah-mudahan Indonesia semakin sejahtera, Indonesia semakin aman dan nyaman, dan kami sekali lagi dari Belajar Politik Ofisial mengucapkan ya, berhubung karena ini juga sudah mendekati ke salah satu hari besar ya di Indonesia, yaitu hari Natal dan Tahun Baru. Karena posisi kita hari ini di tanggal 22, jadi hitung berapa hari lagi Bang ya, hitung berapa lagi akan menyambut Natal dan Tahun Baru. Dan kami Bang dari Belajar Politik Ofisial mengucapkan selamat Natal Bang Turmit dan keluarga, selamat Tahun Baru, mudah-mudahan sehat selalu dan sukses selalu. Oke, terima kasih ya Bang Turmit, terima kasih waktu yang diberikan. Merdeka. Merdeka.